Shalom Bapak Ibu semua. Selamat sore. Siapa yang udah datang dari jam 5 pagi tadi masih bertahan selain Ibu Panglima? Wah, luar biasa. Oke, saya nggak tahu ini khotbah yang keberapa ya. Ini tadi sedikit agak menyambung apa yang tadi Saudara Christine Lazarus yang sampaikan ya. Hari-hari ini saya berdoa Bapak Ibu, tidak ada dari kita yang menjadi bosan, menjadi letih ketika firman itu terus-menerus diberikan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa hari ini saya coba kasih perspektif lain. Saya nggak bahas detail pohon, tanah, dan ukiran di jiwa. Tapi gini, saya menemukan begini Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita setiap kali gini, ayo beresin pohon, ayo beresin akar, tanah, ukiran di jiwa. Berapa banyak dari saudara yang gini, emang pentingnya apa sih? Mungkin gak ngucap ya, tapi kayak di hati itu gema ya, eko lah kalau kata Palio. Itu bergema jauh lebih kuat daripada apa yang Tuhan mau. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, ya hari itu ketika saya ikut pemuritan dan sekali lagi Tuhan bongkar. Dan sejujurnya jiwa ini nolak sebenarnya. Ya seperti yang tadi Christian ya. Apa sih tadi dibilang? Ada lendir apa gitu dari Ratu Pantai Selatan gitu ya. Bapak Ibu, buat Christian itu masalah ya. Buat saya gini. Hari itu ibu saya nggak apa-apa saya share di depan Bapak Ibu Saudara. Hari itu ketika ibu bilang, Roy mukamu itu masih muka miskin. Saudara, ada nggak yang dengan jujur dan berkata terima kasih gitu? Sejujurnya manifestasi saya nggak kayak gitu, saya diem. Tapi saya berdoa hari ini udah agak mendingan ya Bu. Udah agak mendingan. Saudara mau tahu pulang dari situ ya saudara, saya ini cabut gak tahu berapa kali gitu. Sampai gitu, Tuhan muka saya udah bener belum gitu. Muka saya udah bener atau belum gitu ya. Itu gini, sampai gini, ada satu hari atau beberapa kali saya ngaca tuh gak berani gitu. Tapi begini, jujur waktu saya lihat muka saya di cermin, iya juga sih. Iya juga gitu loh. Iya bener gitu. Tapi Bapak Ibu gini, so what gitu. Kenapa sih saya ini nanya Tuhan, menurut saya ya, membereskan pohon, membereskan tanah, ukiran di jiwa itu bukan tema yang baru menurut saya. Itu kayaknya udah lama udah diomongin, ukiran di jiwa, krek di jiwa. Bener gak sih Bapak Ibu? Kalau gak salah khotbah tentang pohon tuh kayaknya udah sekian tahun lalu deh. Tapi kenapa hari ini di masa akselerasi ini menjadi sangat penting? Ya, saya ketemu dengan beberapa orang, saya kasih jelasin panjang lebar gitu. Ayo kamu pohonnya apa gitu ya? Ayo mau gak beresin? Itu lama banget. Dan saya ini tanda petik ya ratusan tahun yang lalu, termasuk orang yang lelet, lambat dan sebagainya. Dalam nama Yesus sekarang udah gak lagi gitu. Nah tapi saya ini gemes ngeliat orang yang lebih lelet dari saya. Benar, saya ini udah lelet, lu lebih lelet lagi gitu. Itu kayak gemes gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan pemimpin saya. Gak tahu ada gak ya Ibu Iren. Beliau ini suka ngomong gini berkali-kali. Itu sejujurnya, itu gores gini. Kamu mau berapa lama lagi kayak gini? Jujur Bapak Ibu, setiap kali statement itu keluar, saya tahu itu statement yang divine, yang ilahi, yang begitu berhadapan dengan jiwa saya yang kerdil. Itu kayak nolak sih sejujurnya. Dan saya bisa ngebayangin gemesnya beliau, dan saya lihat ke bawah saya lebih gemes lagi. Saya harap Ibu Panglima gak usah, biar kita aja yang ngadapin yang di bawah Bu ya. Biar kita aja gemes banget. Nah saudara, saya baca sebuah firman tadi, sebenarnya sejujurnya baru tadi pagi saya tanya. Boleh slide berikutnya, judulnya gini, running faster, stronger and longer lah. Kita lari lebih cepat, lebih kuat dan lebih jauh gitu Bapak Ibu. Amin. Itu judulnya rada kurang direvisi ya, running faster, stronger and longer. Karena gini, kita gak mau cuma lari cuma buat 1 tahun. Amin Bapak Ibu. 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya mikir begini, ini off the record ya. Saya ini gigi saya banyak yang bolong saudara. Dulu doa saya begitu, Tuhan cepetanlah pengangkatan supaya gak sakit gigi. Tapi kayaknya gak bisa Tuhan, gue mesti beresin gigi gue nih dalam. Nanti saya ada cerita Bapak Ibu ya. Kalau sempat saya cerita mengenai
gigi dan pasta gigi ya. Kalau sempat ya. Mari kita buka di slide pertama. Ini isu yang seharusnya buat kita nih udah sering dengar. Tapi buat saya ini tiba-tiba Tuhan bicara lebih kuat. Ini kenapa kita perlu menanggalkan. Dibilang begini di firman Allah yang hidup ya. Saya temukan versi ini. Karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Ini kan kalau terjemahan TB bilangnya. Karena kita mempunyai banyak saksi seperti awan, betul ya. Nah, hari ini kita punya begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Menurut saya, tidak hanya mereka yang sudah mendahului kita. Tetapi saudara diperhatikan oleh pemimpin saudara. Saudara diperhatikan oleh temanmu kiri dan kanan. Bahkan saudara diperhatikan, maaf istilahnya kalau saya pakai, anak buahmu gitu. Bahkan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu itu memperhatikan. Nah, ayatnya bilang ini, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat. Ada kata memperlambat, tapi ada juga kata menghambat. Dan saya tuh kayak iya ya, mulai dong Bapak Ibu. Kenapa saya harus berurusan dengan setiap pohon, setiap tanah? Karena begini, itu yang membuat saya ini kayak gak nyampe-nyampe gitu Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Hari itu Ibu Panglima bilang begini sama saya di depan beberapa orang waktu lagi pemuritan. Saya nanya, Bu, tolongin saya, kasih tahu akarnya saya Pak. Lalu Ibu bilang gini, ada ular besar yang melilit engkau. Saudara, saya waktu baca ayat ini, saya yakin Ibu Panglima ini mungkin belum ketemu versi ini mungkin. Tapi sekali, oh ini yang dimaksud gitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu gini, ada ular yang melilit. Saya berani taruhan, berapa banyak dari kita, apaan sih? Saudara, yang melilit itu menurut saya cuma dua sih, tali, kalau nggak tali ular. Bener ya Bapak Ibu? Dan anehnya dia pakai kata melilit. Aduh gak enak banget, lilit ini tahu kan yang tadi ya, malaikat jatuh. Nah, Ibu Panglima cuma lihat, saya nggak lihat gitu. Tapi gini, ini firman loh Bapak Ibu. Ada berapa banyak dari kita yang tanpa disadari lilitnya itu gini, lilitannya, ikatannya itu berpuluh tahun saudara. Ya, saya coba selidiki 4 garis keturunan di atas saya. Saya menemukan gini, kakeknya kakek saya zaman itu udah punya kuda. Konon katanya yang punya kuda zaman itu, zaman Belanda, itu kaya ternyata. Seperti orang punya Alphard atau Mercy. Nyampe ke sini habis sabar bekas. Lah saya nih kan gini, saya pikir dulu ya udahlah yang penting. Ini sorry istilahnya gini. Kadang-kadang kita pasrah dengan tanda petik gini. Yang penting perkenanan Tuhan. Berapa banyak kita menyembunyikan diri di balik. Ya itu kita jadikan tameng untuk kita nggak urusan sih sebenarnya. Ya yang penting kan Tuhan berkenan. Loh, menurut saya ya, kalau Bapak Ibu dan saya dililit, emang Tuhan berkenan? Menurut saya enggak lah. Ya sama seperti ketika hari itu wajah saya, nih Bapak Ibu kalau ingat sekian minggu lalu kan ada wajah-wajah yang ditampilkan. Wah, nggak sengaja ada wajah saya tuh muncul di situ sama Pak Randy. Loh kok itu yang muncul gitu. Sejujurnya saya ngeliat wajah saya aja kayak nggak suka saya nggak suka. Nah ternyata gini, ya itu yang mengikat Bapak Ibu. Ada roh kemiskinan, ada roh perjinahan, ada roh yang membuat saya ini kayak gini. Ternyata dia melilit dengan erat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya diikat erat dengan destiny, dengan perjanjian, dengan ketujuh sumpah, yes itu harus. Tapi kalau dililit dengan ular, dengan yang tadi yang nggak ada cara lain, Bapak Ibu dan saya harus mulai berurusan. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi buat yang mungkin Bapak Ibu Saudara ada di area begini, beresin oke, nggak beresin oke. Ayo kita sama-sama bertobat. Nggak bisa, nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Ya nggak ada pilihan lain, no other option. Istilah gini, maju sekalian. Maju sekalian. Ya. Lalu gini, yang membuat kita sulit berlari, nah anehnya begini ya. Ayat ini kan bilang, marilah kita berlari dengan sabar serta tekun. Saudara, saya ini rada kurang paham ya. Berlari dengan sabar dan tekun. Maksudnya apa ya Tuhan? Orang kalau berlari kan pengennya cepet ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi kata sabar atau tekun ini, itu salah satu ya artinya saudara harus punya persisten. Artinya begini Bapak Ibu, contohnya saya aja lah. Kalau di dalam diri saya ada ikatan misalnya 100 tali misalnya. Kalau saya berhenti di ikatan ke 55,
maka saya yang belum lepas ternyata. Dan berapa banyak dari kita, termasuk saya dulu ya, sekarang saya fight lah. Males. Bahkan gini, pedangnya udah dikasih, motong tuh kayak kurang tenaga. Ya, Bapak Ibu waktu Sabtu kemarin dikasih pedang, menurut saya nggak kebetulan sih. Tapi berapa banyak dari kita ngangkat pedang aja males gitu. Itu demi kebaikan Bapak Ibu dan saya, itu demi kebaikanmu nyampe di destiny. Tapi berapa banyak gini, merasa gini, ikatan itu terlalu kuat dan berkata, kayaknya nggak bisa. Tapi Tuhan bilang gini, ayo ya. Nah, yang membuat kita sulit berlari itu, kalau di terjemahan TB dibilang gini, ada dua, beban atau dosa. Ya, itu memperlambat dan membuat kita jadi keletihan. Nah, nggak ada cara lain, memang harus dibuang Bapak Ibu. Siapa di sini yang tiap pagi natural call-nya itu buang air besar, ada nggak? Jam-jam tertentu udah apa ya, metabolismenya muncul di jam-jam segitu. Saya salah satunya Bapak Ibu ya. Nah, tadi pagi ceritanya saya karena agak telat datang sini, jadi saya delay gitu ceritanya. Begitu sampai di supranatural, benar-benar supranatural Bapak Ibu, itu harus mengalahkan rasa natural. Tuhan, ini perut udah kembung gitu. Udah kembung Tuhan, ya maaf. Ya harus dibuang gitu. Saya masih ingat sekian tahun lalu, tiba-tiba perut saya ini sakit banget sampai dibawa ke IGD. Dan tahu gak Bapak Ibu, ini malu-maluin banget. Dokternya bilang begini, bisik-bisik, kamu udah pup belum? Belum. Buang gitu. Itu benar-benar gini, gasnya kayak, karena gini, saya dulu kebiasaan nahan. Dan itu ternyata ya sama nih gini. Semua beban, semua dosa kita pelihara kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kayak gini, enggak lah, gue gak kayak gitu. Tapi sejujurnya ya itu saya. Itu mungkin sebagian besar dari kita yang sekian waktu yang lalu. Tapi mari gitu, ayo buang Bapak Ibu. Dan siapa di sini kalau buang sampah dekat-dekat rumah pasti pengen jauh-jauh, bener gak sih? Setuju Bapak Ibu? Artinya begini, sebisa mungkin baunya udah gak kecium lagi. Tapi berapa banyak dari kita, ini maaf kalau agak jorok ya, maaf. Siapa dari, ini contohnya kayaknya gak terlalu ini, tapi ya, siapa dari Bapak Ibu kalau misalnya, ini ada teka-teki ya, kalau ketemu barang yang kehilangan, biasanya kita apa? Diem ya. Tapi kalau kehilangan, baru teriak, barang saya kehilangan. Nah sekarang saya balik, kalau Bapak Ibu ketemu barang kehilangan dan teriak-teriak, ketemu apa kira-kira? Dan kalau ngelepas kehilangan, diem. Saudara, apa? Ayo, buang apa yang Bapak Ibu kalau kehilangan diem? Buang H2S ya. Bener gak? Berapa banyak dari Bapak Ibu dan saya yang kok menikmati baunya? Sorry to say gini, tanpa disadari banyak dari kita termasuk saya menikmati bau dosa, bau kelemahan. Gak ada pilihan lain, memang harus dibuang. Coba ngomong sama sebelah kiri kanan, buang dosa, beban, kelemahan. Buang jauh-jauh ke black hole. Jangan buang ke temannya. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada temannya ya. Amin. Oke. Tapi yang berikutnya gini, dosa itu juga melilit kaki ternyata. Anehnya, yang dililit itu yang diikat kaki Bapak Ibu. Ya, hari itu ular memagut tumit. Kutuk kepada ular gini. Ular akan diremukan, tetapi dia memagut, mematok gitu. Dan kayak gini, yang dia coba hentikan bukan yang lain selain perjalanan kita sama Tuhan. Ya, dan gak ada cara lain ya dipotong saudara. Mari potong dengan iman. Mari potong dengan keinginan. Mari potong setiap lilit-lilit tadi gitu. Kalau misalnya ada 100 ikatan, jangan berhenti sampai ikatan terakhir. Sampai Tuhan berkata, ya udah selesai. Ya. Dan yang ajaib itu begini. Kenapa? Karena kita ini sedang dalam sebuah perlombaan. Kan dibilang begini, marilah kita berlari dengan sabar dan tekun dalam perlombaan. Waktu saya tanya Tuhan, apa hubungannya dengan hari-hari kita perang?
Dengan hari-hari ini kita ke bangsa-bangsa, ke provinsi dan sebagainya. Ternyata kata perlombaan itu ada beberapa arti Bapak Ibu. Salah satunya tadi yang dibahas Pak Luki, ada sidang majelis. Itu perlombaan ternyata Bapak Ibu. Dalam perlombaan itu kita dengan setan ini gak ada istilah draw Bapak Ibu. Menang atau kalah. Dan kita gak mau kalah. Kita harus menang. Bukankah Tuhan berkata destiny kita lebih dari pemenang. Nah tetapi perlombaan itu juga adalah pertempuran Bapak Ibu. Jadi memang gak ada cara lain. Waktu kita motong ya kita perang saudara. Ya kakek saya itu nenek saya meninggal. Papa saya itu lagi ngerantau ke Jakarta dan gak dikasih tahu. Dan waktu dia balik entah kenapa pengen balik. Dan dia dikasih tahu sama tetangga, mamamu udah meninggal. Dan papa saya gak dikasih tahu karena zaman itu gak ada handphone ya. Surat aja lama nyampenya. Dan gak lama kakek saya ini kawin lagi gitu. Usianya di bawah papa saya. Padahal papa saya baru umur lulusan SMA. Itu kayak sakit banget. Dan setiap kali dia lagi sedih gitu ya, dia tuh bisa nyanyi lagu. Ya itu aja. Dan itu bertahun-tahun. Jangan-jangan ya, ini yang nurun gitu. Dan saya harus bereskan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, perangi. Yuk, buat orang-orang yang selama ini malas perang, gak ada cara lain di Mahanaim. Saudara ya harus suka perang. Demi hidupmu, demi destinimu. Amin Bapak Ibu. Dan itu konstan, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita diangkat di awan-awan. Amin. Selama kita masih di bumi ya kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya buat saya amazed banget lah. Ternyata Ibu Panglima pun sampai hari ini terus membereskan. Ya siapa Bapak Ibu dan saya istilahnya ya Bapak Ibu. Yuk slide kedua. Ibrani 12 ayat 2. Slide berikutnya boleh. Next slide. Arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus, pemimpin dan pelatih. Ya, ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya, dan sekarang ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Waktu saya merenungkan, saya tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Berapa banyak dari kita ini yang gak tahu Tuhan mimpin hidup kita? Contohnya begini, waktu Bapak Ibu Saudara dibongkar, kayak tadi misalnya gini, oh aku lihat muka perjinahan di mukamu, muka kemiskinan. Dan kita berkata, enggak, muka saya baik-baik. Sejujurnya tuh butuh kerelaan hati dan berkata, iya Tuhan, aku mau diberesin. Dan itu artinya gini, engkau sedang bukan mengarahkan pandangan kita kepada dosanya, tetapi kepada sebuah kebenaran bahwa hidup saya harus dibereskan. Sampai sini mengerti Bapak Ibu? Kita bukan fokus ngoleksi gini ya. Ya saya juga jangan sampai terjebak Bapak Ibu gini. Pohon lo apa? Pohon saya 50 gitu. Terus bangga gitu pohonnya 50. Ya enggak gitu maksudnya. Tapi gini, mari lihat itu. Atau ada yang begini, Tuhan banyak banget ya. Terus malas, bener. Bisa enggak ya? Jujur saya waktu mulai ngulik, kok yang muncul begini? Tuhan bisa enggak ya? Nah hari itu penulis kitab Ibrani, konon kata Rasul Paulus bilang, mari set pandangan kita pada Yesus. Dia yang memimpin, tetapi dia juga pelatih. Saudara, dalam berbagai kasus statistik, pelatih terbaik dalam dunia olahraga atau dalam apapun adalah orang yang pernah ada di situ. Pelatih terbaik. Mereka yang bisa begini, saya pernah lewati itu dan janganlah lewat situ. Bisa ngerti gak Bapak Ibu? Nah seringkali kita ini kan ignore gitu, dan merasa kita gak butuh pemimpin. Kita gak butuh Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh Tuhan. Kita kadang-kadang gini, enggak lah pemimpin gak tahu gitu. Buat saya kayak apa ya, kita nih konyol banget sih. Ya buat saya gini, kalau saya ingin lepas dari kemiskinan, ya saya harus datang kepada orang yang udah menang dengan kemiskinan. Tetapi berapa banyak dari kita gini, dia ya beralasan, gak mau datang, gak mau beresin. Dan merasa, ya saya gak butuh orang gitu. Ya saya punya masalah dengan kerja Bapak Ibu, salah satunya. Ya ini ada pemimpin saya juga, Pak Sugi. Hari itu kita pemuritan ya. Saudara ini di saya nih Bapak Ibu. Saya ini ternyata kalau memulai pekerjaan, seringkali saya nggak mengerjakan dengan baik. Menunda, nggak nongkrongin. Nggak tahu kenapa gini. Ini sesuatu yang ngeri banget sih. Saya suka gini.
Ya udah, oke, saya jago teori tapi prakteknya minus lah istilahnya, parah lah. Ya kalau ada yang lebih parah dari saya, menurut saya parah. Dan hari itu gini, saya butuh diliatin oleh pemimpin saya gini, kamu tuh begini. Jujur sih menit-menit awal ya Pak, pengakuan dosa pasti. Menit-menit awal waktu dibacain saya sakit. Tuhan, kok kayak gue gak ada yang bener gitu ya. Tapi begitu saya, enggak Roy, dalam hati, dengarkan. Tiba-tiba menurut saya ada atmosfer mulai berubah. Hati saya mulai lembut dan saya mulai dengarkan. Dan terasa hampir sejam kita ngobrol. Dan Bapak Ibu kalau pernah mengkonseling anak buah gitu, makin dia nolak kan kita kayak makin udahlah gak usah diomongin gitu ya. Bener gak sih Bapak Ibu? Nah tapi saya percaya gini, waktu saya mulai memutuskan, enggak Roy dengar, itu yang membuat tiba-tiba beliau mengeluarkan rumusnya, istilahnya, strateginya. Dan saya ambil gitu, saya mulai, oh ini rupanya, oh ini yang salah. Ya itu gak akan mungkin keluar kalau Bapak Ibu bangun tembok dan berkata, aku gak butuh orang lain. Ya, hari itu ceritanya saya ini, kita punya kelompok pemuritan bertiga nih. Ada Bang Simon, kelompok doa-doa Bang Simon sama Pak Ian gitu. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka bilang, kamu itu kena istilahnya suara-suara penyesat. Sejujurnya Bapak Ibu, waktu saya dengar itu marah kok saya. Kayaknya yang lebih sesat gue apa lu gitu, kayak gitu saudara. Itu nggak terucapkan tapi manifestasi. Nah ya kan ada orang manifestasinya tantrum. Tahu ya Bapak Ibu, saya ini bukan tantrum di luar, tantrumnya di dalam. Tantrum nih gitu. Tapi berapa banyak dari kita waktu kita dibongkar, terus saya ngerenung, saya mulai iya ya, waduh gue sesatnya mah banyak banget. Dan itu butuh orang lain ngasih lihat. Dan seringkali gini, kita ini nggak percaya gitu. Ya, dibilang berikutnya gini, Yesus itu udah mengalahkan dosa. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu dan saya nggak bisa menang dengan semua pohon-pohon tadi. Amin. Dan mari mulai lakukan dengan pengertian gini. Dari pihak Tuhan, Dia itu pengen banget Bapak Ibu dan saya menang. Amin, setuju? Dia yang udah buka jalan, kita cuma butuh ngelihat sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang, Roy, perjinaanmu masih kuat. Oke Tuhan, aku mau diberi. Roy, kemiskinanmu, kemalasanmu masih. Nah mari fokusnya ke situ Bapak Ibu. Jangan ke gini, aduh gue jelek banget ya. Ya emang kita jelek banget sih Bapak Ibu. Ya, dan mari putuskan untuk gini. Yang in charge siapa? Take in charge siapa? Tuhan. Oke. Kalau Tuhan mau bilang apa aja dibongkar, mau 100 macam kayak 1000 macam, oke Tuhan, kita beresin. Toh yang sudah menang dengan itu kan Tuhan Yesus. Bener Bapak Ibu, Dia udah buka jalan loh buat setiap Bapak Ibu dan saya menang. Amin Bapak Ibu. Next. Nah, jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, saya enggak tahu Bapak Ibu seberapa yang muncul pertama desperate, putus asa ngelihat kelemahanmu. Ya, saya ini jujur ya Bapak Ibu. Dan hari itu waktu Pak Leo ini kan bilang, siapa saudara yang kurang lebih gini ya, mohon dikoreksi ya Pak Leo kalau salah, yang engkau tahu di atasmu ini gak ada yang benar. Pak Leo ini kan mewakili orang-orang yang seperti itu. Gak ada yang benar, gak ada darah hamba Tuhan, gak ada darah penginjil dan turun ke hidupmu dan kamu jadi sekarang dan kamu berkata, Tuhan, gak mungkin bisa menang, gak mungkin. Saudara, saya lihat diri saya ya gak mungkin Tuhan. Sejujurnya Bapak Ibu, waktu saya berdoa buat memotong semua kelemahan, saya ini udah berkali-kali kok. Hari itu Pak Luki sharing gitu tentang bagaimana beliau frustrasi di antara para pelihat ceritanya. Ya di antara Ibu Panglima dan Coach dan Ibu Joel, Ibu Nita Joel, setiap kali minta Tuhan kasih penglihatan yang ya saya percaya rasa frustrasi itu gak cuma beliau, tapi mungkin ada berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang engkau ini ada di titik lemah, putus asa, udah gak tahu lagi. Jujur hari itu saya cuma ngomong, Tuhan saya ini putus asa, saya gak tahu gimana bebasnya. Ya saya putus asa, bahkan saya tuh mau ngomong begini, Tuhan I'm done lah, udah capek Tuhan. Makanya saya ini milih duduk di belakang, saya gak tahu deh. Tapi tiba-tiba waktu panggilan itu datang gitu, saya tiba-tiba inget gini,
kisah tentang perempuan 12 tahun pendarahan. Saudara tahu kisahnya ya? Hari itu dia cuma punya 2 pilihan. Now or never. Dia sembuh atau mati udah. Entah mati karena penyakit atau kedua mati karena dirajam. Kenapa? Karena dia berani menerobos kumpulan orang-orang, tanda petik yang gak najis. Dia bawa kenajisannya dan dia berkata, asalkan aku bisa jamah ujung jumbanya. Saya gak tahu, mungkin ada tahun-tahun di mana dia, udah gue capek Tuhan. Saya waktu baca ayat ini begini, ada sebuah pengharapan kok buat setiap kita. Gak peduli seberapa Bapak Ibu Saudara punya kelemahan yang berlapis-lapis. Ada sebuah harapan yang berkata gini, Yesus udah pernah lewati itu. Bahkan gini Bapak Ibu, Yesus itu ada firman berkata, dia ini gak mengenal dosa, tetapi dijadikan berdosa. Saya tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Saudara gini, Yesus berdosa gak Bapak Ibu? Gak berdosa. Tapi ada firman bilang ini, dia ini gak kenal dosa, gak tahu dosa itu apa gitu, istilahnya gitu. Gak ada natur dosa dalam diri Yesus. Tapi hari itu tiba-tiba semua kelemahan saudara dan saya ditimpakan kepada dia. Sehingga hari itu di dalam jiwa atau batin Yesus, ini pewahyuan sekali lagi ya, berkecamuk antara gini, dia tahu ini gak benar, tapi dia tahu dia harus menyelesaikan kehendak Bapa. Jadi waktu ada ayat berkata dia mengerti kelemahan, dia memang mengerti kelemahan. Ini bukan lip service-nya Tuhan Yesus yang berkata, aku mengerti nak, aku perlu. Enggak, dia benar-benar sungguh mengerti. Bahkan saya tanya Tuhan, kau ngerti enggak jatuh perjinahan itu kayak apa? Aku ngerti nak, aku ngerti. Tuhan, kau ngerti enggak yang namanya kesepian? Aku ngerti nak. Saya bacain kejatuhan atau kegagalan saya. Tuhan, kau ngerti enggak yang namanya kemiskinan? Aku ngerti nak, aku ngerti. Aku ada di sana. Bahkan gini, waktu engkau struggle dengan semua perjinahanmu, dengan kekotoranmu, dan kau mikir kayaknya gak ada jalan keluar, Tuhan bilang, aku ngerti. Ayat ini bilang, ini ayat, dosa saya dan dosa saudara kayak ditempelkan, dan itu membuat Bapa berpaling. Tapi Yesus berkata, let it be done, biar kehendakmu jadi. Dan dia berkata, jangan putus asa. Dan hari itu saya maju ke depan. Saya berlutut. Saya nangis, udah gak tahu. Ya kan saya datangnya agak-agak telat, saya ngeliat orang, ya udah yang lain aja maju. Saya paling belakang di barisan ujung situ. Dan tiba-tiba ada kaki kena kepala saya gitu ya. Karena berlutut belum, kaki siapa sih gitu. Tapi gak apa-apalah Tuhan, kalau kakimu nginjek kepalaku, it's okay Tuhan. Biar pikiran ini bener. Saya nangis gitu dan sebagainya. Tiba-tiba ini yang saya rasa saudara. Sekali lagi ini pewahyuan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu ayat. Aku tahu nak kamu gak sanggup, tapi yang mengerjakan itu bukan kamu kok. Imanku, kata Tuhan. Bayangin nih, waktu saudara gak punya iman buat bebas dari pohon, Yesus punya iman. Bisa ngebayangin ya gitu. Bapak Ibu kalau misalnya hari ini dengar firman berkata, setiap saudara minimal penghasilanmu 50 juta, 100 juta. Gak amin. Amin gak? Minimal. Wow, saya percaya ibu, kalau ibu saya gak membahas ibu lah ya. Ini kita nih kita. Tuh dengar ibu bilang nih, kamu akan punya penghasilan sekian, 30 juta, 50 juta, 100 juta sebulan. Jujur saya gak punya iman. Tapi ada ayat yang bilang, imanku. Saudara dan saya cuma butuh gini. Aku mau, aku sepakat seperti yang tadi waktu ketika karunia-karunia dibagikan. Ketika malaikat-malaikat dibagikan. Ya saya mulai setting lah, maruk-maruk sekalian lah. Kok banyak amat yang diminta, gak apa-apalah. Ya, toh iman Tuhan yang mengerjakan. So jangan menjadi lemah dan putus asa. Dia pribadi, dia yang mewakili pribadi Bapa yang merasakan semua dosa dan kelemahan saudara. So mari setiap Bapak Ibu jangan ada yang putus asa sampai ikatan terakhir lepas dari hidup. Amin. Amin, sampai kita diangkat di awan-awan. Jangan turunkan pedangmu memotong semua kelemahan. Amin. Next. Yang terakhir saudara. Karena apabila Tuhan menghukum engkau, itu membuktikan bahwa Ia mengasihi engkau.
Apabila engkau dicambuknya, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anak. Ini rada gawat ya, rada ekstrim. Saudara, ada satu syarat membuktikan saudara dan saya benar-benar anak. Ternyata dicambuk, dipukul. Ngeri juga ya. Tapi gini, ayat selanjutnya, biarlah Allah mendidik saudara sebab ia melakukan apa yang dilakukan setiap bapak yang mengasihi anak-anaknya. Pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Saudara, untuk mewarisi, orang-orang yang punya hak mewarisi adalah mereka tanda yang masuk atau disebut anak sebenarnya. Anaklah yang punya akses ahli waris. Tetapi ternyata ada sebuah proses gini. Engkau dan saya harus yang namanya dikoreksi, dididik. Dan itu rasanya memang seperti dicambuk. Saudara, begitu engkau dibongkar, engkau dikoreksi, sejujurnya jiwa ini tidak suka kok. Yang tadi saya kasih contoh, tantrum di dalam. Tetapi Tuhan bilang gini, kalau engkau mau memperoleh hak waris, gak ada cara lain. Biarkan dirimu dicambuk gitu. Lo ya itu dicambuk menurut saya. Waktu ibu bilang, kamu begini, oh kamu miskin, oh muka saya wah gitu. Jujur, Tuhan tuh sakit-sakit, but it's okay. Asalkan saudara ngerti itu baik buat jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Dan ternyata begini, kata menghukum ini ada dua pengertian. Satu dilatih, satu mendapatkan pendidikan. Dan saya makin ngerti kenapa hari-hari ini Bapak Ibu dan saya masuk pemuritan. Siapa yang belum masuk pemuritan? Ini pewahyuan ya, pewahyuan. Engkau tidak bisa punya kesempatan mewarisi. Saya ulang. Engkau yang menolak dimuridkan. Saya ketemu dengan beberapa orang. Kamu udah pemuritan belum? Wah, saya pemuritan sama Tuhan Yesus aja gitu. Wah. ada orang. Saya pemuritan sama khotbah BMN aja. Ya. Dan sekali lagi, engkau dan saya nggak mau beri diri dimuridkan, maka engkau tidak pernah bisa punya akses menjadi ahli waris. Karena dengan kau dimuridkan, engkau punya kesempatan mengambil ahli waris, mengambil warisan. Dan mari hari-hari ini seberapapun ya, nih saya ini kan rata-rata semua pemuritan temanya sama ya. Nih minggu depan ada tema baru gitu ya. Ya sedikit-sedikit bocoran dikit ya. Belajar melihat. Saya ini baca bukunya. Saya ngikutin kuisnya. Ya kalau yang baca di PDF bukan yang fisik, itu ada linknya, klik. Dikasih 37 muka. Ya, mata doang yang kelihatan. Apa sih aura ininya nggak kelihatan. Terus suruh nebak pilihannya, muka sedih, muka apa. Dari 37 atau 36 pertanyaan. Ini saya gawat banget. Setengah aja kagak bener saya. Parah banget saya. Wah gawat ya Tuhan. Gawat. Saudara, tapi gini, dimuridkan tuh baik. Sangat baik. Jiwa kita ini butuh dididik. Dan mari putuskan engkau dan saya ini orang-orang yang setiap kali tanda petik cambukan itu datang, bisa gak kita memilih meluk dan berkata cambuk lagi. Saya tahu ini nggak make sense, tapi memang nggak make sense sama Tuhan. Semua yang serba masuk akal itu kayaknya bukan Tuhan. Tapi mari apa yang paling nggak masuk akal dalam hidup, mari hari ini putuskan untuk engkau mau dididik. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau dididik, siapa yang mau dilatih, siapa yang mau dicambuk, bener dicambuk loh. Itu kayaknya nggak diperhalus. Siapa yang mau dicambuk? Tuh, kok tangan tiba-tiba turun gitu. Mungkin ada lagu MOG yang baru ciptakan lagu Cambuklah Aku gitu, kayak gak tahu. Lah kata-katanya pakai cambuk ternyata saudara. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.